Ta'ala dan bersyukur kepadanya dalam segala keadaan, dan kita berdoa semoga hujan deras yang turun sejak sore tadi adalah hujan yang berberkah bagi kita semuanya. Kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat, yang berberkah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan kita, kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada kisah tentang awal mula ditemukannya mata air Zam-Zam, ya. Awal mula ditemukannya Zam-Zam setelah sekian lama ibu Ismail yaitu Hajar melakukan usaha bolak-balik dari Safa ke Marwah sampai 7 kali, hingga Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberikan kepadanya arahan sehingga ditemukanlah air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan bagi beliau, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dia menjadi mata air yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Kita akan lanjutkan, masih ada beberapa kisah lanjutan dari prosesi pembangunan Ka'bah ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, sebelum kita nanti menyebutkan kesimpulan dan pelajaran dari kisah pembangunan Ka'bah ini. Mau dibaca? Yang mana sih? Halaman? Ya. Safhah? Halaman? Qala fa syaribtu wa Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah, ghafarallahu lana wa lahu wa li syekhina wa lis sami'in. Qala fasharibat wa arda'at waladaha faqala laha al-malaku la takhafu ad-day'ah fa innaha huna baitullahi yabni hadha al-ghulamu wa abuhu wa inna allaha la yudhi'u ahlahu wa fi riwayatin la takhafi an yanfida al-ma'a wa fi riwayatin la takhafi ala ahli hadha al-wadi dhama'an fa innaha 'ainun yashrabu biha dhifanullah. Faqalat basyarakallahu bi khairin. Wa kana al-baytu murtafi'an min al-ardi karrabiyah ta'tihi as-suyulu fata'khudhu 'an yaminihi wa 'an shimalihi. Fakanat kadhalika hatta marrat bihim rifqatun min Jurhum aw ahlu baitin min Jurhum muqbilina min tariqi kada fanazalu fi asfali Makkah fara'aw ta'iran a'ifan faqalu inna hadha at-ta'iru la yaduru ala ma la ahduna bi hadzal wadi wa ma fihi ma fa arsalu jariyan aw jariyaini fa idahum bil ma faraja'u fa akhbaruhum bil ma'i fa aqbalu. Qala wa ummu Ismail 'inda al ma'i fa qalu ata'dhanina lana an nanzila 'indak
فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. Kemudian jamaah sekalian, setelah beliau mendapatkan air Zam-Zam, Hajar mendapatkan air Zam-Zam, dikatakan selanjutnya beliau mulai meminum dan kembali bisa menyusui anaknya, ya. Tadinya karena beliau sendiri sudah sangat kehausan sehingga air susu beliau pun mengering, ya. Namun ketika beliau sudah mendapatkan Zam-Zam dan alhamdulillah bisa menikmati air Zam-Zam, maka beliau kembali menyusui sang bayi atau menyusui anaknya Ismail. Lalu malaikat, ya, itu Jibril yang sejak tadi mendatangi beliau dan memberikan beberapa arahan, mengatakan la takhafu dhai'ah, tidak usah lagi kamu khawatir kamu akan disia-siakan, kamu akan ditinggalkan, kamu akan sendiri di sini. Fa inna hahuna baitullah, karena nanti di sini, ya, di situ mulai informasi dari Jibril bahwa tempat ini nanti akan menjadi baitullah, menjadi rumah Allah, yaitu Ka'bah. Ya bani hadzal gulam wa abuhu, siapa yang akan bangun anak kecil ini, ya, bayi beliau yaitu Ismail. Ini sudah informasi sejak bayi Ismail sudah diinformasikan oleh malaikat Jibril bahwa sang anak ini yang sedang kamu susui kelak akan ikut membangun rumah Allah, Ka'bah. Wa abuhu, bersama dengan bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarganya, dalam artian orang-orang yang hamba-hambanya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidak usah kamu khawatir air ini akan habis, ya. Jadi tadinya dapat air saja sudah sangat susah. Dan biasanya, ya kan, beliau seperti yang kita bacakan yang lalu, beliau waktu datang ke Makkah bawa air juga, bawa bekal air. Tapi kan bekal air akan habis dalam waktu beberapa hari. Lalu sekarang temukan air, minum. Ada lagi kekhawatiran jangan-jangan air yang didapat sekarang ini juga akan habis lagi. Nah, ini malaikat Jibril langsung menghiburnya dan menenangkannya dan mengatakan tidak usah khawatir bahwa suatu saat air ini akan habis, akan mengering, ya, tidak akan. Dalam sebagian riwayat dikatakan la takhafi ala ahli hadzal wadi dhama, bahkan jangankan kamu, jangan khawatir penduduk lembah ini, maksudnya Makkah dan sekitarnya, akan kehausan, ya. Jadi bukan cuma kamu, tapi air yang kamu dapatkan ini, Zam-Zam, ini akan bisa mencukupi penduduk Makkah secara umum. Fa innaha ainun, dia adalah air mata, mata air, ya, dia adalah mata air, yashrabu biha difanullah, ya, yashrabu biha difanullah, dia akan tamu-tamu Allah, yaitu orang-orang yang mendatangi Ka'bah, tamu-tamu Allah akan minum di sini. Jadi ini memang informasi sejak awal, ya. Jadi kalau kita lihat fenomena bagaimana orang minum sepuasnya di Makkah, bahkan dibawa juga ke Madinah, di Masjid Nabawi juga kita bisa minum sepuasnya. Bahkan kita juga kalau umrah bisa bawa pulang, atau orang yang dari sana bisa juga bawa pulang dan tidak pernah habis. Nah, ini memang sudah diinformasikan sejak awal oleh malaikat Jibril kepada Hajar. Apa kata Hajar mendengarkan kabar gembira ini? Beliau mengatakan basyarakallahu bi khair. Nah, ini, ya, doanya, ya, ketika ada orang beritahu kepada kita kabar yang baik, busyra kan artinya kabar baik, maka bisa kita doakan juga orang yang seperti itu, kita bilang
basyarakallahu bi khair. Semoga Allah senantiasa memberikan kabar gembira yang baik untukmu, ya. Jadi kita balas kebaikannya, dia mendoakan kita dan memberikan kabar gembira, maka kita juga mendoakannya. Kemudian kata beliau, dalam hadis ini dikatakan, dan waktu itu Baitullah, Ka'bah, dia seperti yang kita sebutkan sudah ada sedikit pondasinya, sudah naik sedikit, tapi masih kayak Robiyah. Robiyah itu masih kayak anak bukit, ya. Jadi belum terlalu tinggi, semacam gundukan tanah biasanya, ya. Dan biasanya kalau turun hujan, maka air tersebut akan melewatinya di kanan dan kirinya. Dan ini sampai saat sekarang, ya. Biasa kalau turun hujan di sana langsung banjir di sana, ya, di Makkah. Dan suatu hari dan itu terjadi hingga satu hari, datang kabilah yang dekat dari Ka'bah, Jurhum. Nah, ini memang penduduk asli di sana yang dekat dari Ka'bah. Ada rombongan dari Jurhum dan mereka mendatangi melewat jalur Kada, ya. Ini masih ada yang dikenal, ya, jalan Kada atau Kudai biasa orang bilang sekarang. Maka mereka singgah di bagian bawah dari lembah itu, yaitu di Makkah. Lalu mereka melihat ada seekor burung yang bolak-balik di dekat situ. Jadi mereka ternyata ini juga sementara cari-cari sumber air. Lalu mereka melihat bahwa ada burung kecil yang lalu lalang, ya, yang terbang lalu lalang di kisaran situ, di sekitar tempat tersebut. Dan ini merupakan tanda bahwa, ya, kalau burung itu ada di satu tempat, itu tanda bahwasanya ada air di situ, ya. Sehingga mereka langsung singgah dan mengatakan, inna hadat ta'ir la yaduru ala ma. Burung ini biasanya kalau dia keliling-keliling di satu tempat, berarti di situ ada air. Itu tanda-tandanya, ya. La'allana la'ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma. Ya, ini yang kita cari-cari ini, ya, di lembah ini, dan insyaallah kita akan dapatkan air. Maka untuk meyakinkan akan hal tersebut, mereka mengirimkan jariyan au jariyaini. Mereka mengirimkan satu atau dua orang sebagai utusan mengecek langsung apakah betul yang mereka duga, bahwa burung tersebut mondar-mandir terbang di sekitar tempat yang ada air yang selama ini mereka cari-cari. Faidahum bil ma, dan ternyata setelah dicek memang betul apa yang mereka cari ada, ya, ada air. Maka mereka kembali kepada kaumnya yang menunggu informasi tersebut dan memberitahu bahwasanya di sana ada air Zam-Zam maksudnya. Maka mereka datang menuju tempat tersebut, dan waktu itu Ummu Ismail Hajar ada di dekat air Zam-Zam. Jadi Ummu Ismail ini, Hajar ini masih terus standby, beliau terus ada di sekitar air Zam-Zam. Maka mereka minta izin, ya, karena melihat tampaknya inilah orang yang paling pertama kali berjasa mendapatkan ini. Maka mereka mengatakan, ata'zanina lana an nanzil indaki, apakah kamu izinkan kami untuk juga bisa singgah berdiam di tempat ini, berdomisili di sini? Ummu Ismail mengatakan iya, ya. Dan sebenarnya ini yang dicari-cari oleh Ummu Ismail, karena beliau sejak awal merasa kesepian, cuma berdua dengan sang bayi, dan sangat berharap ada orang-orang yang bisa juga tinggal bersama dengan beliau di sana. Maka ketika ada orang yang lewat, ini antum bisa bayangkan, ya, dalam beberapa waktu tidak ada orang satupun di situ kecuali beliau dengan sang bayi yang sempat meronta-ronta menangis karena kehausan. Nah, sekarang sudah datang orangnya, datang dari Jurhum, dan minta izin untuk tinggal di sana karena di situ ada sumber air. Kata Ummu Ismail, silahkan, ya. Tapi
la haqqa lakum fil ma, tapi bukan hak kalian dengan air ini. Artinya kapan butuhkan mesti minta izin sama Ummu Ismail. Lalu mereka menyepakati dan siap untuk dengan syarat tersebut tinggal di sekitar itu, dan air tetap merupakan hak dari Ummu Ismail untuk memberikan dan mengizinkan kapan dibutuhkan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, perawi hadis ini mengatakan bahwa Nabi SAW berkata, mengomentari kejadian ini, bahwa akhirnya Ummu Islam datanglah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu tuhibbul uns. Dia inginkan teman-teman, orang yang bisa menyertainya, yang bisa berbagi, yang bisa bertegur sapa, yang bisa berbicara dengannya. Sehingga mereka akhirnya tinggal di sana. Bahkan bukan cuma mereka-mereka yang hadir waktu itu, mereka kabari lagi ada sebagian di antara mereka yang diutus untuk pulang ke kabilahnya dan mengabarkan tentang hal tersebut, sehingga datanglah dari beberapa keluarganya untuk datang ke sana. Nah, ini awalnya Ka'bah yang tadinya sangat-sangat sepi, ya tidak ada seorang pun manusia yang tinggal di sana, akhirnya menjadi ramai sekitarnya. Maka datanglah mereka sedikit demi sedikit untuk tinggal di sana. Dan hal itu terjadi dalam beberapa waktu tahun, sehingga syabbal gulam artinya sudah menjadi syabab, ya mulai tumbuh berkembang menjadi anak muda sudah. Bayi yang tadinya ditinggalkan menjadi anak muda sudah. Lalu beliau belajar bahasa Arab. Ya, ini mumpung di sini, sana sudah di Makkah, lalu orang-orang asli sana, ya orang asli Arab, maka beliau belajar bahasa. Ini hal yang paling pertama dipelajari, ya, karena untuk berkomunikasi, apalagi dari sumber aslinya. Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya belajar bahasa Arab sebagai kunci, ya, untuk membuka sekian banyak ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Dan ternyata Ismail menjadi anfasahum, orang yang paling berharga di antara mereka, ya. Jadi Nabi Ismail ini, ya belum Nabi waktu itu, Ismail alaihissalam akhirnya menjadi tumbuh berkembang jadi anak yang paling berharga, anak yang paling hebat, masya Allah. Wa ajabahu, dan yang paling menakjubkan adalah anak yang paling orang kagum terhadapnya. Hingga ya, karena ketika sudah tumbuh dewasa, orang-orang pada tertarik dengan Nabi Ismail, dengan Ismail. Akhirnya mereka menawarkan anak mereka kepada Ismail. Akhirnya menikahlah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ini kisahnya sampai Nabi Ismail menikah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan di sini, ya. Yaitu, ya karena setelah ini nanti kabarnya adalah meninggal sudah ibu beliau Hajar, yang selama ini menemani beliau sejak bayi sampai anaknya dewasa, bahkan sampai anaknya menikah. Akhirnya sang Hajar meninggal dunia. Pertanyaan, apakah selama rentan waktu tersebut Nabi Ibrahim tidak pernah datang atau bagaimana? Kalau kita baca hadis ini dalam Sahih Bukhari, sejak awal sampai akhir tidak kita dapatkan riwayat yang mengatakan bahwa di antara waktu tersebut Nabi Ibrahim pernah datang ke sana. Ya, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah datang. Jadi beliau sejak meninggalkan tidak pernah datang-datang. Itu yang bisa difahami kalau kita baca riwayat Bukhari ini saja. Akan tetapi Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan kisah, ya, atau beberapa riwayat yang walaupun tingkat kesahihannya tidak sampai sekuat derajat hadis Bukhari, tapi ini tampaknya riwayat yang mendukung dengan kenyataan atau beberapa kenyataan yang perlu untuk kita sebutkan, bahwa Nabi Ibrahim sebenarnya pernah datang di antara waktu-waktu tersebut. Tapi
Sebelumnya kita baca dulu lanjutannya. Fadhal. Wa matat وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد تزوج إسماعيل. Ya. Di sini dikatakan ya wa yutali baca yutali'u tarikatahu falam yajid Ismail. Ya, baik. Akhirnya ibu beliau Hajar meninggal dunia, dan barulah setelah itu datang Nabi Ibrahim setelah nikah Nabi Ismail. Nah, ini yang kita maksudkan tadi, bahwa jika dibaca ini riwayat Sahih Bukhari ini, bisa difahami bahwa Nabi Ismail tidak pernah dikunjungi oleh bapaknya kecuali setelah menikah dan setelah meninggal Hajar ibu beliau. Jadi Ibrahim alaihissalam hanya meninggalkan anaknya dalam kondisi masih bayi, nanti datang lagi ketika anaknya sudah nikah dan sang ibu sudah meninggal dunia. Begitu kalau kita baca riwayat ini. Tapi seperti yang kita sebutkan, bahwa ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa beliau pernah mendatangi. Ya, Ibnu Hajar menyebutkan, wa qad ja'a dzikru maji'uhu baina zamanain fi khabarin akhar. Ya, adalah beberapa riwayat yang lain menunjukkan bahwa sebenarnya antara rentang waktu ini Nabi Ibrahim pernah datang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Jaham, bahwa Ibrahim alaihissalam pernah mengunjungi Hajar kulla syahrin, yaitu setiap bulannya bahkan. Ya, walaupun ini tidak disebutkan dalam riwayat sahih dalam Sahih Bukhari. Ala Buraq, ya, naik Buraq. Nah, ini kendaraan khusus, ya, kendaraan yang digunakan juga oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Mi'raj, Isra, pada saat Isra. Yaqdu ghadwah fayati Makkah. Jadi pagi hari setiap bulan, satu kali dalam sebulan, Nabi Ibrahim datang naik Buraq pada pagi hari. Summa yarji fa yaqil fi manzilihi bisyam. Jadi pagi-pagi datang sekedar menziarahi istri dan anaknya itu, lalu siangnya tidur siangnya di rumah beliau di Syam. Jadi menunjukkan bahwasanya kendaraan istimewa, ya, Buraq. Jadi bukan kendaraan biasa, karena bisa langsung bolak-balik, ya, paginya di Makkah, lalu siangnya tidurnya di Syam lagi, tempat beliau. Dan dalam riwayat Fakihi dari hadis Ali dengan sanad yang hasan insyaallah, ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Ismail dan ibunya naik Buraq, maka falahadha qawlu, maka karena itu apa yang disebutkan tadi bahwa beliau mengunjungi Nabi Ismail setelah nikah itu tidak menafikan bahwa beliau pernah mengunjungi juga di antara selang waktu tersebut. Di antara hal yang menguatkan hal tersebut adalah bahwa beliau pernah dikunjungi adalah satu masalah yang penting yang sering kita bahas tentang dua hamba Allah yang soleh ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa peristiwa yang sangat fenomenal yang selalu kita angkat tentang dua manusia yang sangat mulia ini? Kisah apa? Disembelihnya Nabi Ismail, atau hampir disembelih, ya, hampir disembelih. Itu hampir disembelih pada saat beliau masih bayi? Tidak. Pada saat beliau telah nikah? Kan kalau dibaca ini kisah kita, pertama beliau tinggalkan masih bayi, dan waktu itu tidak ada juga menyebut bahwa disembelih, karena dalam hadis, dalam ayat falamma balagha ma'hu as-sa'ya, beliau sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa bantu-bantu bahkan Nabi Ibrahim. Dan juga tidak mungkin pada saat setelah nikah, dan tidak disebutkan juga di sini. Berarti ada waktu
pernah pertemuan lagi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kapan itu? Nah, ini menguatkan bahwasanya riwayat tadi bahwasanya beliau pernah datang. Apalagi ada khilaf tentunya. Imam Qurtubi menyebutkan ada khilaf tentang di mana kisah. Ya tentunya khilafnya sebelumnya adalah siapa sebenarnya yang disembelih, Nabi Ismail kah atau Nabi Ishak? Ini ada khilaf. Ya bukan cuma kita dengan orang Nasrani yang memang meyakini bahwa Ishak yang disembelih, Nabi Ishak, tapi juga sesama di antara para ulama kita, ulama Islam ada khilaf. Walaupun jumhur ulama mengatakan yang disembelih adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Ya. Lalu Imam Qurtubi menyebutkan di mana sebenarnya peristiwa hampir disembelih itu terjadi. Beliau sebutkan ada 4 riwayat, ada 4 pendapat di antara ulama kita. Pertama, di maqam, di tempat ini, yaitu di sekitar Ka'bah. Yang kedua, di sekitar tempat menyembelih pada saat haji, yaitu di dekat Jamarat. Yang ketiga, di Mina. Dan yang keempat di Palestina. Kalau dilihat semua pendapat ini, ya Imam Qurtubi sendiri menguatkan bahwa pendapat pertama yang paling kuat, yaitu di sekitar ini. Ya, berarti memang pernah ada waktu di mana Nabi Ibrahim mengunjungi ya Nabi Ismail dan ibunya, bukan hanya ketika bayi dan bukan hanya ketika sudah nikah. Ya, jadi pernah ada masa beliau mengunjungi. Dan juga ya bahwa kalau dikatakan di Palestina, di Syam, kapan Nabi Ismail kembali ke Palestina? Karena dalam riwayat ini beliau sampai nikah tidak pernah pergi kemana-mana. Kalau dikatakan sebelum ke Ka'bah, berarti masih bayi. Nah, itu tidak sesuai lagi dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masa itu beliau sudah bisa jalan, bahkan bisa membantu Nabi Ibrahim. Kan itu kita katakan bahwa itu diantara hal yang menguatkan bahwa insya Allah memang pernah terjadi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi 2 kekasihnya ini, ya, sang istri dan anaknya Ismail. Ya. Kemudian, ya, tidak apa-apa, nak, langsung saja karena waktu mungkin. Pada saat ini sang anak dinikahkan ya oleh penduduk Makkah sekitar itu, dan tampaknya tidak sempat dihadiri oleh Nabi Ibrahim, sehingga ketika Nabi Ibrahim datang lagi mengunjungi dan waktu itu sudah meninggal Hajar, beliau mengunjungi rumahnya dan tidak mendapatkan Nabi Ismail. Maka beliau bertanya kepada sang istri dari Nabi Ismail, dan waktu itu sang istri tidak tahu mertuanya siapa, ya, belum tahu mertuanya. Mungkin Ismail yang dia kenal, tapi sang bapak dia belum kenal. Maka dia tanya, fasala imra'atu anhu, dia bilang pergi cari rezeki, ya. Lalu ditanya, sumasalahu man aishim wahayatihim, ditanya tentang bagaimana kehidupan selama ini, bagaimana makanan dan bagaimana, ya, dia katakan nahnu bisyahrin, kita tidak bagus sekali kehidupan kita di sini, ya. Wa nahnu fi dhiqin wa shiddah, kita dalam kehidupan yang sangat sempit dan selalu susah, ya, mengeluh ini sang istri, ya. Dia tidak tahu bahwa yang tanya ini adalah mertuanya, ya. Maka hati-hati juga ya sang menantu kalau ya melaporkan hal yang tidak bagus yang kepada sang mertua. Fasyakat ilaihi, ya, walaupun ini bukan sembarang mertua ini, ya, karena ini mertuanya ini adalah seorang nabi, ya, Khalilullah bahkan. Fasyakat ilaihi, banyaklah sudah dia keluhkan tentang sang suami, ya, dikeluhkan tentang kehidupannya. Dan lalu apa tanggapan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bilang, fa idza jaa zawjuki, kalau datang nanti suamimu, faqra'i alaihi salam, titip salam, ya, ucapkan salam kepada suamimu, wa quli lahu, dan katakan kepada, titip pesan juga kepada sang suami, yughayyir atabata babihi, tolong diganti ini pintu rumahnya, ya, daun pintu rumahnya.
Dia tidak tahu apa maksud ini ya. Jadi titipan salam dan titipan pesan dari seorang Nabi Ibrahim. Maka ketika datang Nabi Ibrahim, wa kannahu anasa syai'an, beliau merasakan ada sesuatu, mungkin kayaknya ada yang baru datang ini. Lalu beliau bertanya kepada sang istri, hal ja'akum min ahadin, ada yang datang? Sang istri bilang, ada seorang tua datang kepada kita, datang kepada kami. Ja'ana syekhun kada wa kada, begini modelnya ya. Dia tidak tahu ini mertuanya. Dia sifatkan bagaimana orang tua tersebut dan bertanya tentang kamu. Maka saya beritahu kamu di mana, dan dia juga bertanya tentang kaifa aishuna, bagaimana kehidupan kita di sini. Maka saya beritahu bahwasanya kita dalam keadaan susah ya, dalam keadaan sempit dan seterusnya. Sang suami bertanya, Ismail bertanya, fahal ausaki bi syai', ada pesannya, ada wasiatnya? Dia bilang, ya ada. Dia perintahkan saya untuk mengucapkan salamnya kepada kamu, dan ada pesan penting ya, atau ada pesan, dia tidak tahu penting atau bagaimana ini. Ada pesan, yaqul ghaira atabata babik, ganti ini daun pintumu ya. Apa tanggapan Nabi Ismail? Nabi Ismail langsung mengatakan, zaka abi, itu bapak saya itu ya. Wa qad amarani an ufariqaki, dan penyampaian itu beliau telah memberikan pesan kepada saya untuk saya menceraikanmu ya, untuk berpisah denganmu. Ilhaqi bi ahlik, ya silakan pulang ke rumahmu ya. Ini kata cerai ya, ini kata cerai, walaupun ini dalam fikih dikatakan ini lafaz kinayah, tergantung niatnya. Tapi memang Nabi Ibrahim memang Nabi Ismail memang niatnya untuk menceraikan sesuai dengan amanah dari sang bapak. Fatallaqaha, beliau ceraikan langsung ini ya. Di sini ada penting ini sebenarnya ya. Apakah memang boleh begitu ya? Setiap bapak kita bilang ceraikan istrimu, kita ceraikan. Lalu nanti tidak suka lagi menceraikan istrimu, akhirnya ya seorang ceraikan terus istrinya atas pesan bapaknya yang tidak suka sama menantunya. Ini tidak begitu ya. Nanti mungkin ada pembahasan khususnya. Tapi ya kalau Imam Ahmad ditanya masalah ini, apakah boleh ya? Dan ini bukan cuma terjadi pada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, pernah juga terjadi pada Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Umar. Ketika tidak suka menantunya, dia bilang sama Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu. Lalu diceraikan langsung. Kata Imam Ahmad, ketika ada yang tanya, apakah kita harus taat ketika orang tua kita menceraikan, menyuruh kita menceraikan istri kita? Ada sudah dalil hadis sahih bahwa Nabi Ibrahim menyuruh anaknya Ismail. Ada juga kisah dari Umar bin Khattab terhadap Abdullah bin Umar. Kata Imam Ahmad, iya begitu. Kalau bapakmu seperti Ismail, bapakmu seperti Ibrahim, dan bapakmu seperti Umar bin Khattab ya. Jadi lihat dulu bapak kita ya, paham tak agama? Kalau memang pertimbangannya agama, iya. Tapi kalau bapak kita tidak paham agama, lalu sang istri begitu solehanya, dan mungkin ada persoalan-persoalan yang salah paham dan bukan pertimbangan agama, maka tidak pantas ya untuk kita dengan tetap menghormati orang tua, tapi bukan itu kita harus ikuti perintah dan arahannya. Yaitu sedikit ya tentang masalah ini. Akhirnya Nabi Ismail nikah lagi. Ya, kita tuh di sini nikah lagi, dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka, datang lagi suatu hari setelah Nabi Ismail sudah menikah dengan istrinya, istri yang barunya. Lalu datang lagi Nabi Ibrahim mengunjungi rumah anaknya, dan kembali Nabi Ismail waktu itu tidak ada di rumah. Lalu dia tanya kepada sang istri, lalu sang istri bilang, keluar mencari nafkah, mencari rezeki untuk kami. Bagaimana kabarnya kamu? Dia mengatakan, dan tanya juga bagaimana keadaan keluargamu, keadaan kehidupanmu. Dia mengatakan, nahnu bi khairin wa sa'ah. Ini jawaban sang menantu kedua ini ya, menantu idaman ini ya.
Dia bilang, alhamdulillah kehidupan kami bagus, lapang kehidupan, wa asnat ala Allah, banyak memuji Allah. Ya, jadi ini istri yang pintar memuji Allah, ya, pandai memuji Allah, banyak bersyukur kepada Allah dan memuji sang suami. Lalu ditanya, ma ta'amukum, bagaimana makanan kalian? Dia mengatakan, laham, makan daging kita. Ya, jadi kalau tadi susah sekali makan, dia bilang ini kalau kita makan daging. Ma syarabukum, bilang ya air, ya, maksudnya berkualitas. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fil lahm wal ma, ya Allah berkahilah pada daging dan airnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari ya kisah ini dan mengatakan bahwa waktu itu memang belum banyak biji-bijian di Makkah, ya, belum banyak biji-bijian, maka tidak disebutkan. Seandainya disebutkan juga, maka Nabi Ibrahim juga akan doakan biji-bijian, ya. Jadi mungkin semacam kacang-kacangan dan semacamnya. Tapi waktu itu memang cuma daging dan air yang banyak di sana, ya. Dan itu di antara hal yang paling pokok yang ada di kota Makkah waktu itu, yang tidak pada tempat-tempat yang lain. Maka apa pesan Nabi Ibrahim kepada sang menantu ini? Beliau bilang, jika datang suamimu, ini belum ngakuin ya, belum mengaku bahwa dialah bapaknya, dialah mertuanya. Jadi apakah bisa juga diambil pelajaran sini? Ya, sang mertua menyamar dulu, tes bagaimana menantunya. Ya, itu nanti dilihat ya, nanti lihat pada saat pembahasan pelajarannya nanti. Kalau datang suamimu, maka ucapkan salam kepadanya dan perintahkan kepadanya, titip pesan juga bahwa dia jaga baik-baik daun pintunya dan jangan ganti, ya. Maka ketika datang Nabi Ismail lalu bertanya kepada sang istri, ada yang datang? Dibilang ada, datang kepada kami seorang yang tua, baik penampilannya. Ini juga dia puji mertuanya, ya. Dia bilang syekh, seorang tua, hasanul hay'ah, masya Allah penampilan sangat bagus, lalu memuji, ya. Ini juga dia puji sang mertua walaupun dia belum tahu siapa laki-laki tersebut. Lalu dia juga bertanya tentang kamu, ya, dia tanya saya tentang kamu, lalu saya beritahu. Lalu bertanya tentang kehidupan kita, maka saya beritahu dan kabarkan kabar yang baik. Lalu apakah dia memberikan pesan sesuatu? Dia mengatakan iya, dia menitip pesan, menitip salam untukmu, dan dia memerintahkan untuk menjaga dan tetap, ya, tidak mengganti daun pintunya. Kata Ismail alaihissalam, dia adalah bapak saya, mertuamu itu, ya, dia adalah bapak saya, dan pintu yang dimaksudkan adalah kamu sendiri, ya, dan beliau memerintahkan untuk saya tidak menceraikanmu dan terus bersama denganmu. Ya, masih ada kisahnya, ya, sebelum pelajaran-pelajaran yang lain, insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.